Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang telah bergabung untuk mengikuti diklat diseminasi diklat Didamba P4 TK IPA. Jadi di sini saya akan berbagi apa yang saya ikuti selama diklat Didamba. Diseminasi diklat Didamba P4 TK, saya mengambil kelas misi luar angkasa untuk angkatan 8. Jadi yang pertama sekali pendaftarannya itu kita akan masuk nanti ke alamat https://didamba.p4tkipa.net garing. Jadi dari situ nanti akan muncul untuk pendaftaran Didamba. Jadi kalau kemarin kami angkatan 8 dengan pendaftar itu 2 hari, kemudian pengumuman 1 hari dan pelaksanaannya kurang lebih 2 minggu. Untuk pertama kali kami itu melakukan pembukaan Didamba secara Zoom. Jadi secara keseluruhan, bukan hanya kelas misi luar angkasa aja. Jadi kalau kemarin yang kelas fisika, yang biologi juga ikut. Jadi sekali pembukaan untuk angkatan 8. Apa itu Didamba? Didamba itu diklat daring masif dan terbuka atau yang disingkat dengan Didamba. Jadi pembelajaran yang diselenggarakan secara online dengan tujuan bisa diikuti oleh seluruh peserta. Kemudian jadi di Didamba itu akan diberikan materi, nanti juga dikerjakan tugas-tugas. Jadi ada beberapa tujuan dari program Didamba. Didamba ini yang dilaksanakan oleh pemerintah. Yang pertama, menunjukkan kemampuan sebagai profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Jadi dengan mengikuti diklat Didamba nantinya akan memiliki menunjukkan kemampuannya sebagai profesionalnya. Kemudian menguasai kompetensi pedagogik dan profesional atau manajerial juga. Kemudian memiliki performa sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didiknya. Kemudian memiliki performa sebagai pendidik dan manajer bagi warga sekolah, dan juga menjadi contoh tentang ketangguhan, optimisme dan keceriaan bagi peserta didik. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan untuk terus belajar. Jadi setelah mengikuti diklat ada banyak hal yang bisa dapat dipelajari nantinya. Jadi kalau pelaksanaan Didamba selama untuk materi itu 3 minggu sampai ke diseminasi yang saya kerjakan sekarang ini. Ini untuk nantinya terakhir laporan diklat Didamba. Jadi untuk materinya setara dengan 36 jam pelajaran. Jadi kalau dia untuk pembagiannya ada yang pertama kali ada orientasi diklat. Jadi untuk pembelajaran awal di kelas misi luar angkasa itu kami materinya adalah hukum-hukum dasar kimia. Nantinya yang akan dibuat dengan pendekatan STEM. Ini tahap kedua. Kemudian nanti untuk nilainya ini untuk nilai akhir kami. Jadi mendapatkan sertifikat itu ketika harus lulus. Ketika nantinya nilainya di bawah 70 itu tidak akan mendapatkan sertifikat, namun tetap mendapatkan surat keterangan dari Didamba. Jadi kurang lebih Bapak Ibu ini yang kami kerjakan selama diklat. Nanti yang di sesi pendahuluan itu yang pertama kali pembukaan Didamba, kemudian perkenalan dengan penyelenggara Didamba, kemudian dengan pengajarnya dan juga sesama guru se-Indonesia. Kalau kami kemarin Didamba yang lebih aktif itu kurang lebih 27 orang. Kemudian yang kedua, kami diajari tentang bagaimana pendidikan abad ke-21 dan filosofi pendidikan STEM. Kemudian bagaimana karakteristik pembelajaran STEM. Kemudian di bagian ketiga itu juga ada nanti yang terakhir penerapannya. Yang kami buat adalah proyek. Jadi yang kami buat itu adalah
proyek filter CO2 atau penyaring udara di luar angkasa. Jadi nanti kita akan lihat videonya di YouTube yang akan kami tunjukkan setelah RPP nantinya. Kemudian di sesi penutup kami ada yang namanya post test. Jadi setelah di sesi pendahuluan tadi ada awalnya pre-test, kemudian di materi, kemudian tugas-tugas, diakhiri dengan tes akhir. Kemudian melakukan diseminasi, ini yang saya kerjakan sekarang. Nantinya baru mendapatkan sertifikat. Untuk karakteristik pembelajaran STEM, sedikit saya jelaskan tentang STEM. Karakteristiknya secara umum yang pertama ada integrasi, ada kontekstual, kemudian dia berbasis proyek. Jadi ada proyek yang dihasilkan, ada proyek yang akan kita buat dari materi itu. Jadi tidak semuanya materi bisa kita buatkan menggunakan STEM. Karena nantinya dengan STEM kita harus bisa menggabungkan adanya sainsnya, adanya nantinya matematikanya. Kemudian secara umum untuk scientific dan engineering practice itu yang pertama buat pertanyaan, mengembangkan model, kemudian merencanakan dan melakukan investigasi, analisis dan interpretasi data, menggunakan pola berpikir matematis dan komputasi, kemudian membangun eksplanasi sains, kemudian terlibat dalam argumen dan membuat bukti. Dan di sini ada 3 pola integrasi dalam pendidikan STEM. Ada dia silo, ada dia sistem tertanam, kemudian ada juga yang terintegrasi penuh. Jadi yang silo itu merupakan pembelajaran yang guru yang lebih dominan. Jadi dia seperti metode ceramah. Kemudian kalau yang tertanam, dia pengetahuan yang didapatkan melalui permasalahan di dunia nyata. Kemudian yang terakhir, untuk pola pendekatan terintegrasi, siswa diarahkan untuk mampu mencari hubungan antara mata pelajaran yang berbeda dalam waktu yang berbeda. Jadi karakteristik yang terdapat dalam STEM itu harus ada yang namanya EDP, Engineering Design Process. Apa itu Engineering Design Process? Ada langkah-langkah secara umum yang sebanyak 7. Yang pertama, identify and define problem atau mengidentifikasi masalah. Yang kedua, gather information atau bertukar pikiran. Yang ketiga itu merancang. Yang keempat itu membangun. Yang kelima uji coba. Yang keenam revisi. Yang terakhir berbagi solusi. Jadi secara umum ada langkah-langkah yang perlu dikerjakan sampai nantinya ada proyek yang dihasilkan. Kemudian model pembelajaran yang cocok digunakan dengan pendekatan STEM ada 3 model. Yang pertama ada model Project Based Learning atau PJBL oleh Laboy Rus. Kemudian yang kedua model Problem Based Learning. Yang ketiga model learning cycle atau 5E. Apa aja bedanya? Di sini saya buatkan sedikit perbedaan ketiga model tersebut. Kalau dia model PJBL, ada dia 5 mulai dari reflection, research, discovery, application, dan communication. Kemudian kalau dia model 5E, engagement itu membangkitkan minat peserta didik, kemudian ada exploration, mengeksplor atau menggali konsep-konsep, kemudian explanation itu mulai menemukan solusi dari masalah, kemudian ada elaboration, peserta didiknya menguji produk atau proyeknya yang dirancang, kemudian terakhir evaluation itu merepresentasikan atau mengkomunikasikan hasil akhir dari yang dikerjakan itu. Oke Bapak Ibu, sedikit saya akan menjelaskan nantinya seperti apa RPP yang menggunakan pendekatan STEM. Ya, ini dia Bapak Ibu untuk RPP yang saya buat menggunakan pendekatan STEM. Jadi dia tetap yang pertama
ada identitasnya, sekolah, mata pelajaran, kemudian kelas 10 semester ganjil, kemudian materinya hukum dasar kimia, stoikiometri, alokasi waktunya 6 kali 45 menit atau 2 kali pertemuan. Jadi tetap ada kompetensi inti. Jadi ada K1, KI1, KI2, kemudian KI3, K4. Jadi di sini yang paling nantinya kami tekankan adalah untuk proyek pembuatan filter CO2. Jadi ada kompetensi dasar, ada KD3, KD4, ada dari yang paling ini, yang 45.2, membangun dan menguji filter yang mampu menangkap karbon dioksida keluar dari atmosfer sambil membiarkan udara mengalir. Jadi nantinya membuatkan dengan alat sederhana itu alat penyaring udara filter CO2. Jadi kita akan buat nanti link videonya ya. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Diharapkan siswa menerapkan hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Jadi nanti di situ akan dihitung berapa massa sebelum dan sesudahnya. Kemudian juga melalui pembelajaran ini siswa akan menunjukkan sikap jujur, kreatif, disiplin, dan kerjasama. Kemudian ini dia yang membedakan dengan yang STEM pembelajaran yang lain. Kalau dia analisis STEM, sains, teknologi, engineering, dan matematikanya. Jadi yang pertama ada dia faktualnya. Di hukum dasar kimia, di sini akan dibahas ada 3 macam wujud zat, yaitu padat, cair, dan gas. Kemudian nanti di sini lithium hidroksida digunakan sebagai penyaring gas karbon dioksida di luar angkasa. Tapi nanti di proyeknya lithium hidroksida kita ganti dengan bekas masker atau tisu pun boleh. Kemudian nantinya untuk konseptual itu membuat materi untuk mol zat, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol, massa zat, persen massa, kemudian reaksi yang terjadi. Jadi ketika karbon dioksidanya akan disaring oleh LiOH, nanti akan menghasilkan Li2O3 tambah H2O. Kemudian di prosedural itu mendesain atau merakit alat penyaring udara, kemudian massa zat sebelum dan sesudah reaksi. Kemudian ada metakognitifnya, reaksi kimia yang dapat digunakan untuk menangkap gas CO2 dalam isi luar angkasa. Kemudian di teknologinya, kontaminan kontrol cartridge. Kemudian engineeringnya menggambarkan desain alat penyaring udara, kemudian merancang ketebalan penyaring, kemudian nanti akan dievaluasi ada berapa banyaknya CO2 yang tersaring. Untuk pendekatannya ada pendekatan STEM, kemudian pembelajarannya PJBL, kemudian metodenya tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Kemudian di sini ada medianya seperti biasa, alat dan bahannya juga. Kemudian sumber belajarnya buku kelas 10, juga bahan ajar online. Kemudian di sini untuk langkah-langkah pembelajaran ini masih RPP yang biasa, belum yang 1 lembar ya. Ada apersepsi, ada motivasi, kemudian pemberian acuan. Di kegiatan inti ada pertanyaan mendasar, kemudian ada nantinya mendesain perencanaan proyek, kemudian menyusun jadwal pembuatan proyeknya itu kapan dikerjakan, kemudian memonitor kemajuan proyek, kemudian menguji hasil, dan yang terakhir mengevaluasi pengalaman. Kemudian di poin penutup nantinya guru akan memberikan penilaian kepada siswa dan memberikan penguatan dan kesimpulan tentang materi yang dipelajari. Jadi setelah mengerjakan proyeknya itu nanti akan ada kesimpulan dari gurunya. Kemudian untuk penilaian itu ada penilaian sikap,
penilaian diri, ada teman sebaya, kemudian ada penugasan dan juga portofolio. Oke, itu untuk RPP-nya. Sekarang saya akan menunjukkan untuk pembuatan alat penyaring udara. Jadi kurang lebih seperti ini alat penyaring udara yang saya buat, yang saya praktekkan ya, dan udah saya kirimkan menjadi salah satu tugas saat diklat di Damba. Bapak Ibu boleh. Saya Rafika Octavia Purba, salah satu peserta diklat di Damba angkatan 8. Di sini saya akan membuat prototipe filter CO2 atau penyaring udara yang digunakan di luar angkasa. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan bisa kita gunakan pengganti CO2, boleh serbuk kopi, serbuk coklat, atau serbuk tepung. Untuk LiOH, alat penyaringnya ini alat bisa dan bahan yang digunakan atau juga bisa tisu. Untuk timbangan lebih bagus timbangan digital. Karena nggak timbangan digital, timbangan kita rangkai dulu untuk kardusnya seperti berikut ini. Kemudian kita buatkan kipasnya. Kita akan timbang filter sebelum digunakan, karena nanti itu yang kita pakai untuk perhitungan stoikiometrinya. Nah, kemudian kita akan tempatkan nanti yang tersaring itu yang akan ditimbangkan di atas kaleng sehingga tepat dia tembusan angin yang dikeluarkan oleh kipas angin ke bubuk kopi dan juga nanti ke filternya. Kemudian kita akan tutup kardus plastik bening sehingga kita buatkan menggunakan plastik bening. Itu tisunya akan bergerak, itu menandakan adanya udara yang tersaring lewat filter tersebut. Kita akan hidupkan kipas angin kurang lebih setengah jam sehingga nantinya serbuk kopi akan terhembus oleh kipas angin dan sebagian akan menempel di filternya. Kita akan mengamati untuk penyaringannya serbuk kopi yang akan tertiup oleh kipas angin yang disaring oleh filter. Ya, kemudian kita akan angkat dan kita timbang. Setelah kurang lebih setengah jam, kita akan timbang kembali untuk filter yang telah ditempeli oleh serbuk kopi. Maka setelah demikian nanti kita akan buat perhitungan stoikiometrinya, masa sebelum filter digunakan dengan masa setelah filter digunakan. Kurang lebih itu yang kami kerjakan selama diklat, dan hari ini akan menjadi laporan terakhir kami untuk nantinya dapat diterbitkan sertifikat. Jadi Bapak Ibu kurang lebih seperti itu untuk diklat di Damba. Harapannya Bapak Ibu juga boleh nantinya mengikuti, tapi terkhusus untuk yang IPA, kimia, biologi, dan fisika boleh mengikuti nantinya angkatan 9. Jadi sangat bermanfaat. Secara pribadi saya yang telah mengikuti diklat di Damba, ada banyak hal yang saya pelajari selama mengikuti diklat. Jadi berbagi pemahaman, berbagi pengetahuan dari guru-guru di seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya dan terima kasih untuk waktunya. Tapi sebelum saya tutup, apakah ada Bapak Ibu yang mau bertanya sebelum saya tutup? Ya, terima kasih. Kalau tidak ada, sekian untuk diseminasi diklat di Damba kelas misi luar angkasa angkatan 8. Saya Rafika Octavia Purba mengucapkan sekian dan terima kasih. Salam sehat.